Lip service, frasa yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya janji yang berpura-pura saja, ini dalam temuan Pascal Treguer pertama kali tercatat pada tahun 1590. Awalnya ini merupakan sebuah doa loh yang ditemukan dalam A Treatise Against Witchcraft yang ditulis oleh Henry Holland. 4 abad kemudian, tepatnya hari-hari ini, frasa lip service ini kembali viral karena unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI. Mereka menggunakan frasa lip service ini untuk menyampaikan kritik dan menyebut Presiden Joko Widodo sebagai the king of lip service. Ada 4 indikator yang ditunjukkan BEM UI dalam unggahannya. Pertama adalah pernyataan soal kangen di demo, namun berbagai aksi demonstrasi justru mendapatkan represi. Kedua adalah keinginan merevisi UU ITE, namun berbuah usulan pasal baru. Ketiga adalah keinginan memperkuat KPK yang justru berakhir pada indikasi pelemahan. Dan yang keempat adalah penegasan Presiden Jokowi yang mempersilahkan Omnibus Law digugat di Mahkamah Konstitusi. Namun kontras dengan pernyataannya agar MK menolak semua gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu. Keempat poin tersebut disimpulkan sebagai bentuk inkonsistensi antara pernyataan dengan kebijakan Presiden Jokowi. Ini kemudian menjadi landasan atas label The King of Lip Service. Mudah ditebak, unggahan viral ini membelah publik antara yang pro dan yang kontra. Terlebih lagi, terdapat surat dari Rektorat UI untuk memanggil BEM UI, serta penegasan bahwa unggahan tersebut melanggar aturan. Lalu fenomena politik apa yang dapat dimaknai dari unggahan BEM UI ini? So back to the video, mari kita mulai. Apabila menggunakan kacamata logika kekuasaan atau politik realis, unggahan BEM UI sebenarnya hanya menegaskan bagaimana cara kerja kekuasaan. Postulat itu terpampang nyata apabila membaca Il Principe karya Niccolo Machiavelli dan The Origins of Totalitarianism karya Hannah Arendt. Kedua karya tersebut menyiratkan hal yang sama, yakni rumus menjaga kekuasaan. Apa yang disiratkan Machiavelli dan Arendt adalah biarkan masyarakat berada di tengah ketidaktahuan. Dalam tulisannya Truth and Politics, Arendt lebih lugas memaparkannya. Tidak ada yang pernah meragukan bahwa kebenaran dan politik memiliki hubungan yang agak buruk satu sama lain. Demikian ia menulis. Ia juga menyebutkan, kebohongan selalu dianggap sebagai alat penting dan dibenarkan, tidak hanya untuk politisi dan demagog, melainkan juga sebagai keahlian seorang negarawan. Dalam kesimpulannya, Arendt seperti menunjukkan kesedihan dan kekalahan. Melihat politik dari perspektif kebenaran seperti yang telah saya lakukan di sini berarti mengambil sikap di luar ranah politik. Demikian ia melanjutkan. Singkatnya, entah sejak kapan kebohongan telah menjadi begitu akrab dengan politik. Sementara kebenaran adalah tempat mereka yang terpinggirkan. Kendati terdengar tidak bermoral, dalam buku Republik, Plato uniknya memberikan justifikasi moral atas penekanan tersebut. Namun perlu digarisbawahi, Plato tidak menyebutkan semua kebohongan itu dibenarkan, melainkan hanya kebohongan yang mulia atau noble lie. Ini adalah kebohongan yang dilakukan untuk menciptakan kohesi sosial atau untuk mewujudkan suatu agenda politik. Contoh paling menarik dari noble lie adalah keadilan. Jika kita menyelami perdebatan etika atau teori-teori keadilan, mungkin akan banyak yang menemui kebuntuan karena perdebatannya begitu kompleks dan tidak jarang saling menegasi. Ini misalnya tergambar dalam pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD pada 16 Desember 2020 lalu ketika mengomentari polemik PKS versus Fahri Hamzah. Mahfud menyebutkan bahwa ketika Fahri Hamzah menang 30 miliar rupiah di Mahkamah Agung terkait gugatan pemecatannya dari PKS, Fahri bilang ada keadilan di Indonesia. Kemudian ketika kemenangan 30 miliar rupiah itu dibatalkan oleh peninjauan kembali di Mahkamah Agung juga, Hidayat Nur Wahid gantian bilang, putusan MA adil. Mahfud kemudian bertanya secara retoris, MA adil terus ya? Kondisi inilah yang membuat banyak pihak mempertanyakan mungkinkah pemerintah yang berkuasa dengan lantang menyebut keadilan itu hanyalah utopia. Sulit membayangkan itu dilakukan.
Imbasnya besar, itu dapat menghancurkan kepercayaan terhadap hukum, rakyat menjadi anarkis, dan kohesi sosial dapat terpecah. Poin ini yang disebut Plato sebagai noble lie. Pada kasus-kasus seperti itu, kebohongan justru harus dilakukan. Di titik ini, pertanyaannya adalah, jika benar Presiden Jokowi telah melakukan lip service, apakah itu merupakan noble lie atau pure lie? Jika merupakan noble lie, mudah menebak alasannya, yakni untuk mendinginkan tensi publik. Namun bagaimana jika itu adalah pure lie? Fojin Golubovich dalam tulisannya Inexperience or Bad Intention of the New Montenegrin Government menyebutkan bahwa selalu ada teatrikal di tengah-tengah isu dan ketegangan besar publik. Dalam banyak kasus, untuk meredam tuntutan, pemerintah sering memberlakukan kebijakan yang seolah-olah sesuai dengan keinginan masyarakat agar mendapatkan citra yang baik. Namun, di waktu yang sama, aspirasi masyarakat justru tidak terjawab. Penjelasan Golubovich tampaknya adalah apa yang menjadi jantung kritik dari unggahan BEM UI. Keempat poin kritik tersebut menunjukkan pernyataan Presiden Jokowi yang seolah mengikuti tuntutan publik, namun justru seperti mengabaikannya. Tidak hanya itu yang menjadi persoalan, yang patut diperhatikan serius adalah respons dari kekuasaan atas unggahan tersebut. Pasalnya, pihak rektorat langsung melayangkan surat pemanggilan. Yang menjadi masalah, dalih unggahan tersebut melanggar aturan, mengacu pada aturan yang tidak tepat. Disebutkan, unggahan BEM UI melanggar karena mencantumkan gambar presiden yang merupakan simbol negara. Padahal dalam UUD 1945 dan UU nomor 24 tahun 2009 yang tercantum sebagai simbol negara adalah bendera merah putih, bahasa Indonesia, burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya saja. Yang ditakutkan, pemanggilan tersebut adalah indikasi dari apa yang ditulis Rieke Diah Pitaloka dalam bukunya Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat. Dengan mengutip konsep banalitas dari Hannah Arendt, Rieke menyebutkan masyarakat secara tidak sadar telah memberi pelumrahan atas tindakan agresif negara. Alhasil, secara tidak sadar, mereka melakukannya pula. Nah, spekulasi tersebut selaras dengan pernyataan berbagai pengamat politik, baik dalam maupun luar negeri, yang menyebut pemerintahan Jokowi mengarah ke otoriter. Ini misalnya disebutkan oleh Thomas P. Power dalam tulisannya Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline. Selain itu, laporan dari The Economist Intelligence Unit juga menunjukkan adanya tren kemunduran, di mana indeks demokrasi Indonesia pada 2020 mencatat rekor terendah dalam 14 tahun terakhir. Waduh. Konteksnya juga makin dipertanyakan karena Rektor Universitas Indonesia Ari Kunchoro diketahui merangkap jabatan dengan menjadi komisaris di BUMN yang notabene membuatnya punya keterikatan dengan pemerintah. Jika ia memanggil mahasiswa yang mengkritik Jokowi, tentu persepsi publik terhadap kekuasaan Jokowi akan kian buruk. Pada akhirnya persoalan ini kembali pada interpretasi masing-masing. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kasus King of Lip Service ini harus dimaknai?